Permisa, kembali lagi bersama saya Trisandika di Breaking News hari ini. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akan menggelar sidang putusan terhadap mantan Menteri Sosial Juliari Batubara atas dugaan kasus suap pengadaan bansos penanganan COVID-19 wilayah Jabodetabek hari ini. Sidang putus ini menurut rencana akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sidang bakal dipimpin Hakim Ketua sekaligus Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Muhammad Damis. Sidang akan berlangsung secara daring dan Juliari dihadirkan secara virtual di rutan KPK. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut Juliari dengan pidana penjara 11 tahun, denda 500 juta, subsidi 6 bulan kurungan. Baiklah, di sini kita sudah tersambung dengan jurnalis KCTV. Rafika Mutiara akan melaporkan jalannya sidang kasus dugaan korupsi bansos mantan Menteri Sosial di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Oke, Rafika, bagaimana situasi saat ini? Ya, selamat siang Tri dan juga pemirsa. Pembacaan tuntutan atau vonis baru saja dimulai sekitar 30 menit yang lalu dan belum sampai kepada putusan yang disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim Muhammad Damis kepada tersangka Juliaris Batubara, mantan Menteri Sosial saat ini. Majelis Hakim masih menyampaikan sejumlah tuntutan yang telah disampaikan sebelumnya pada Juli 2021. Jaksa menuntut Juliaris dihukum 11 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah, subsidi 6 bulan tahanan. Selain pidana pokok, Jaksa KPK juga menuntut Juliaris untuk membayar uang pengganti sebanyak 14,5 miliar rupiah dan pencabutan hak politik selama 4 tahun setelah menjalani hukuman penjara. Baiklah, sepertinya sidang akan segera diputuskan. Mari kita menyaksikan bersama-sama. 3 Agustus 2021, agenda persidangan terdakwa Juliari Batubara adalah pembacaan putusan oleh Majelis Hakim. Juliari Batubara diyakini oleh JPU KPK telah menerima suap sebesar 32.482 miliar dari para pengusaha atau vendor yang menggarap proyek pengadaan bansos untuk penanganan COVID-19. Puluhan miliar uang dugaan suap untuk Juliari Batubara itu berkaitan dengan penunjukan sejumlah perusahaan penggarap proyek bansos COVID-19. Di antaranya yakni PT Pertani, PT Mandala Hamonganan Sude, dan PT Tiga Pilar Argo Utama. Di sini saya meminta permohonan maaf pada istri saya, kepada anak saya, serta permohonan maaf pada keluarga besar saya. Kepada Majelis Hukum yang mulia, akhirilah penderitaan kami ini dengan membebaskan saya dari segala dakwaan. Putusan Majelis yang mulia akan teramat besar dampaknya bagi keluarga besar saya, terutama anak-anak saya yang masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan peran saya sebagai ayah mereka. Saya sebagai seorang anak yang lahir, saya dibesarkan di tengah keluarga yang menjunjung tinggi integritas dan kehormatan. Dan tidak pernah sedikit pun saya memiliki niat atau terlintas saya untuk korupsi. Pidana terhadap terdakwa dengan penjara selama 12 tahun dan denda sejumlah 500 juta. Saudara Juliari terbukti secara sah telah melakukan tindakan korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sesuai dakwaan alternatif pertama, yakni pasal 12 huruf B, JO pasal 18 atau pasal 11 JO dan pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP JO pasal 64 ayat 1 ke KUHP. Selain itu, Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih dalam jabatan publik selama 4 tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok.
Baiklah, kita sudah menyaksikan keputusan sidang bersama-sama dengan hasil yaitu Juliari Batubara terbukti bersalah dengan pidana penjara selama 12 tahun dan pidana denda sejumlah 500 juta rupiah yang telah disahkan oleh Majelis Hakim. Saya kembalikan kepada rekan saya Tri di studio. Dan kini saatnya saya pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih. Selamat beraktivitas.